Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu dijadikan oleh Allah sebagai makhluk langit. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dimaksud dengan makhluk langit itu? Yang dimaksud dengan makhluk langit adalah makhluk yang selalu mensucikan Tuhannya di hatinya. Makhluk langit itu selalu kewujudan Tuhannya di hatinya daripada kewujudan dirinya di hatinya. Makhluk langit itu kewujudan hidup Tuhannya daripada hidup dirinya di hatinya. Makhluk langit itu kewujudan kekuasaan Tuhannya daripada kekuasaan dirinya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul azim. Jadi inilah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang selamat, ada yang tersesat, ada taat, ada maksiat, ada siang, ada malam, ada min, ada plus, ada melihat, ada buta,
ada nyata, ada gaib. Inilah keindahan dan kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Jika tak ada keduanya, maka tak akan pernah sempurna. Bila hari siang terus, maka hancur dan panaslah bumi. Bila hari malam terus, maka beku dan matilah bumi. Maka siang dan malam itulah keindahan, itulah kehidupan, itulah sempurna-sempurnanya penciptaan. Ada laki, ada perempuan. Bila ada laki saja, ya tak akan pernah ada manusia-manusia lagi setelahnya. Maka dari itu diciptakanlah Adam dan Hawa, laki dan perempuan, untuk menggelar dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Surat ini ditunjukkan kepada Muhammad. Muhammad itu siapa? Surat ini ditunjukkan kepada seluruh umat manusia yang dikehendaki Allah. Manusia-manusia yang sudah menjadi makhluk langit. Manusia-manusia yang sudah kembali menjadi Rasulullah daripada menjadi rasulnya iblis dan setan. Inilah makhluk langit itu. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah itu apa? Khalifah itu rasulnya Allah. Khalifah itu apa? Khalifah adalah wakil-wakilnya Allah. Akan tetapi makhluk di bumi, makhluk manusia ini selalu ingkar kepada kerasulannya. Manusia ingkar kepada penciptaannya, dan manusia selalu ingkar dan sombong kepada asal usulnya. Maka dari itu manusia diturunkan ke bumi untuk dihukum, untuk diazab, dan untuk disucikan kembali agar kembali menjadi makhluk langit. Diazab, disiksa manusia dengan linapsinya. Inilah makhluk atau penduduk bumi. Penduduk bumi ia dihukum terus. Dengan apa bahan bakarnya? Dengan badan-badan yang diaku-akuinya, serta dengan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Karena hatinya tidak cinta kepada Tuhannya, akan tetapi manusia lebih cinta kepada penciptaannya, kepada makhluknya, yakni lebih cinta kepada dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri di hatinya. Akhirnya manusia disiksa di bumi ini. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan cinta-cintanya kepada dunia. Itulah makhluk bumi itu. Dulunya manusia makhluk langit, karena manusia tidak mau menelusuri sejarah penciptaan dirinya di hatinya, maka manusia ya tetap tinggal di bumi. Karena manusianya tidak bisa pulang ke langit, tidak bisa miber, karena sayapnya sudah dibakar dengan api-api dunia. Jadi makhluknya tidak bisa terbang lagi ke akhirat.
tidak bisa terbang lagi ke lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia itulah yang disebut malaikat ketika rela ridho dirinya bersujud kepada keadamannya. Kapan manusia jadi malaikat yang bersayap? Makna yang bersayap ini selalu dan selalu terbang untuk menuju Tuhannya. Maknanya hatinya selalu suci dari hal-hal yang selain Allah. Kapan manusia ini jadi malaikat? Ketika manusia dicipta sejak dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saat itulah kefitrahan manusia. Saat itulah malaikat bersujud kepada Adam. Malaikat bersujud kepada ketiadaannya. Karena yang ada hanya sucinya Allah. Maka saat itu terbang dan terbang selalu di sisi Allah apapun yang tergelar pada makhluk langit ini, yakni para malaikat Allah, para utusan Allah yang selalu mensucikan Allah di dalam hatinya, yang selalu mewujudkan hanya Allah di dalam hatinya, yang selalu hidupnya Allah di dalam hatinya, yang selalu kekuasaan Allah menjadi barometer di hatinya. Itulah makhluk langit yang selalu lillahi ta'ala. Sedang makhluk bumi kerjaannya hanyalah terbang dan terbang menuju urusan kesenangannya. Makhluk bumi yang ada di dalam hatinya tidak mau dengan congkak dan sombongnya, tidak mau bersujud kepada keadamannya, ketiadaannya, tidak mau bersujud kepada asal-usul kejadiannya, tidak mau bersujud kepada siapa yang telah menciptakannya sehingga ia diturunkan ke bumi. Berarti siapakah penduduk bumi ini? Penduduk bumi inilah makhluk bumi yang disebut syaitan, iblis yang diturunkan oleh Allah dari surga karena tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya Allah untuk selalu dan selalu sujud kepada Adam, tapi iblis setan tidak mau sujud kepada ketiadaannya. Iblis dan setan sukanya menenteng dadanya, membusungkan dadanya, menyombongkan dirinya, wastakbaroh kepada Tuhannya. Iblis yang selalu menggoib-goibkan Tuhannya di hatinya, iblis yang selalu memati-matikan Tuhannya di hatinya, iblis yang selalu mentiada-tiadakan kekuasaan Tuhannya di hatinya, karena iblis merasa dirinya sebagai Tuhan dan penguasa bagi dirinya di hatinya. Berarti saya dan seluruh umat manusia sekarang sudah jadi iblis dan setan. Jadi tidak usah dicari sosok-sosoknya lagi iblis dan setan. Ternyata diri kita sendiri, iblis dan setan itu yang diturunkan ke dunia ini guna untuk apa?
guna untuk umek kepada dunia, dibakar dengan dunia. Supaya apa? Supaya nanti bila sudah datang dan tiba waktunya, disucikan, dikembalikan lagi, terbang lagi ke langit, ke asal usulnya. Asalnya dari Tuhan, ya kembali kepada Tuhan. Akan tetapi kita selama ini tidak bisa kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhannya selama ini. Inilah makhluk bumi. Inilah iblis dan setan itu yang selalu menyesatkan penduduk bumi. Jauh dari langit, jauh dari Allah, jauh dari Allah, jauh dari Bapa, jauh dari Romo, jauh dari Sang Hyang Widi, dan jauh dari Tuhan yang menciptakan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapakah makhluk langit itu? Makhluk langit itu adalah yang sudah mengenal tugas-tugas kesuciannya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu-wahyu ilahiyah kepada hamba kekasihnya. Mikail tugasnya adalah membagikan rezeki kepada seluruh makhluk. Jadi tugas-tugas mulia yang diemban oleh makhluk langit ini adalah dengan apa menjalankan tugasnya? Ya dengan uripe Allah. Jadi sejatinya makhluk langit ini tak akan bergerak walaupun sebiji darah tanpa Allah, karena makhluk langit tak punya hidup, dan karena makhluk langit selalu di dalam hatinya yang ada hanya sucinya uripe Allah saja. Jadi inilah yang dimaksud kiasan dari iblis dan malaikat itu, yakni ketika manusianya sudah bertemu Tuhannya, maka dialah makhluk langit itu, malaikat-malaikat itu yang selalu mensucikan Allah, yang selalu lillahi ta'ala di dalam segenap aktivitasnya. Akan tetapi makhluk bumi selalu mengerjakan fahsya wal mungkar. Apapun agama yang dipeluknya, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, bila di dalam dada setiap manusianya Tuhannya masih gaib, Tuhannya tidak nyata, akan tetapi yang nyata, yang wujud di dalam hati kita selama ini hanyalah diri kita sendiri. Yang ada, yang hudur di dalam hati kita, maka itulah makhluk bumi yang selalu diazab dengan api-api hawa nafsunya sendiri-sendiri di dalam hatinya. Inilah perbedaan makhluk langit dan makhluk bumi. Jadi tugas-tugasnya makhluk langit itu hanyalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Mengikuti utusan-utusan yang sudah diutuskan oleh Tuhannya di dalam dadanya. Maknanya apa? Enjoy saja bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat. Karena selalu dan selalu terbang ke langit, sambung antara hablum minallahnya dan hablum minan nasnya.
sambung jadi ahad. Maka dari itulah makhluk-makhluk langit yang sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Meskipun badannya masih hidup, tapi jiwanya selalu terbang ke langit. Waktu duduk hatinya terbang ke langit, waktu berdiri hatinya terbang ke langit, waktu sholat hatinya terbang ke langit, waktu sholawatan hatinya terbang ke langit, waktu zikiran hatinya terbang ke langit, waktu membaca Al-Quran hatinya terbang ke langit, waktu bersedekah hatinya terbang ke langit, waktu ngopi dan ngerokok hatinya terbang ke langit. Apapun syariat-syariat yang berlaku jadi sambung dengan tali langit, hablu minallah. Maknanya hatinya selalu lillah di dalam segala gerak dan urusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah rahasia makhluk langit dan makhluk bumi. Jadi apa yang selalu dikerjakan oleh makhluk bumi ini? Yang dikerjakan oleh makhluk bumi ini hanyalah persaingan demi persaingan guna mencari apa yang dipertuhankan. Persaingan mencari guna untuk bertemu dengan Tuhan yang didamba-dambakan di hatinya. Apa Tuhan yang didambakan di dalam hatinya? Yakni hubbud dunya, cinta dunia, cinta uang, cinta barang mewah, cinta apapun yang selama ini selalu membuat kita lalai kepada langit, lupa bahwa kita ini makhluk langit kok tinggal di bumi saja. Manusia tak menyadari kebakarannya, manusia tak menyadari kesalahannya. Kenapa? Karena ya dicintainya di dalam hatinya hanyalah dirinya sendiri, ya seperti saya ini. Yang selalu kewujudan Abdul Halimnya di hatinya, yang selalu menghidupkan Abdul Halimnya di hatinya, yang selalu menguasakan Abdul Halimnya di hatinya, yang selalu mengutamakan kepentingan Abdul Halimnya di hatinya daripada kepentingan Tuhan yang telah menciptakan Abdul Halimnya. Ya Abdul Halim inilah iblis dan setan itu yang selalu terbang ke sana dan ke sini guna mengurus dunia, guna menjadi Tuhannya dunia, guna menjadi intipnya api neraka, intipnya siksa kubur, intipnya jahanam. Selama Abdul Halim ini tidak menyadari dari mana ia diadakan dan dari mana ia diciptakan, selamanya akan tenggelam di dalam hawa nafsu yang membakar dirinya sendiri abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan, yakni saat syakaratul maut tiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk agar selalu kita bisa pulang ke rahmatullah, maka bangunlah sayap-sayap patahmu. Maka sambunglah sayap-sayap patah yang selama ini terpatah-patahkan oleh dunia. Apa sayap-sayap yang terpatah-patahkan oleh dunia? Karena selama ini
kita telah mematah-matahkan Tuhan yang telah menciptakan kita di hati kita. Kita telah lama melalaikan Tuhan. Kita telah lama meninggalkan Tuhan. Kita telah lama menciptakan sekutu-sekutu Tuhan. Jadi bangunlah sayap-sayap patahmu. Jadi untuk membangun sayap-sayap yang patah ini, ya ikuti terus kajian-kajian di Uripi Allah dengan berbagai macam judulnya, agar terbangun sayap-sayap yang patah ini, agar sadar kembali kesalahan-kesalahan kita, agar kembali sadar bahwa kita ini diciptakan hanyalah untuk menyaksikan Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita diciptakan hanyalah untuk supaya kita selalu dan selalu kembali ke langit, kembali kepada Allah. Maka bangunlah sayap-sayap patah ini, sayap-sayap suci ini. Dengan apa? Ya dengan belajar menghening-heningkan dirimu di hatimu, dengan belajar mentiada-tiadakan dirimu di hatimu, dengan menggoib-goibkan dirimu di hatimu, seperti halnya kita selama ini selalu menggoibkan Allah, menggoibkan Tuhan, mentiadakan Tuhan. Begitu pula caranya kita mentiada-tiadakan, menggoib-goibkan diri kita, seperti halnya kita menggoibkan Allah selama ini. Inilah untuk membangun sayap-sayap yang patah, mengobati sayap-sayap yang patah. Agar apa? Agar bisa terbang kembali kepada rahmatullah. Inilah untuk membangun sayap-sayap yang patah, inilah yang dimaksud jalan husnul khotimah. Inilah tongkat kenabian yang mana untuk selalu dan selalu menuntun kepada kehadirat Tuhannya. Bagi sahabat yang sudah berbaiat, pegang tongkatnya rapat-rapat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita hanyalah melukai sayap-sayap kita sendiri. Selama ini kita hanya menghancur leburkan sayap-sayap kita sendiri, sehingga kita tak bisa terbang lagi ke langit. Apa buktinya kita menghancurkan sayap-sayap kita sendiri? Supaya kita tidak akan bertemu kembali kepada yang menciptakan kita. Supaya di dunia ini kita jadi Tuhan dewe-dewe. Mentuhani Tuhannya, mentuhani hawa nafsunya. Sehingga Allahnya goib, sehingga Allahnya tak hadir sedetik pun di dalam dadanya, kecuali dirinya sendiri yang ada. Bagaimana mungkin kita bisa terbang? Wong di dunia ini kita bunuh diri, menghaturkan jiwa dan raga hanya untuk dunia, hanya untuk kemewahan, hanya untuk ilmu dan amal doang. Sehingga terbangnya jatuh dan jatuh kepada iblis dan setan. Mau melewati Siratal Mustaqim tidak bisa karena tidak punya sayap. Sholatnya tidak bisa terbang karena tidak punya sayap, ya akhirnya jatuh dimakan api neraka. Ibadahnya tidak punya sayap,
tidak bisa terbang kepada Tuhannya, akhirnya ibadahnya jatuh kepada neraka, jatuh kepada pengakuan-pengakuan dirinya di hatinya, sehingga hancur leburlah apa-apa yang diusahakannya, yakni sia-sia belaka, karena makhluk bumi telah mengadakan sekutu-sekutu yang selain Allah. Dunia dijadikan sekutunya, harta dijadikan sekutunya, ketampanan dijadikan sekutunya, kecantikan dijadikan sekutunya, kesehatan dijadikan sekutunya, ilmunya dijadikan sekutunya, amalnya dijadikan sekutunya, hingga tak bisa terbang, jatuh dan jatuh ke lembah jahanam, tak bisa melewati wat siratal mustaqim. Hewan-hewan kurban yang dikurbankannya bukan dikurbankan kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin hewan-hewan kurban yang selama ini kita kurbankan bisa terbang menuju Tuhannya, sementara kita tidak punya sayap untuk mengirim apa yang telah kita kurbankan ke hadratillah. Ya pasti hewan yang kita korbankan selama ini, kambing, sapi, sedekah-sedekah yang kita lakukan selama ini jatuh dan jatuh ke dalam jahanam, terbakar di dalam pengakuan-pengakuan diri kita, sehingga kita merasa bangga, sehingga kita merasa sombong, merasa besar, merasa mulia dengan amal-amal, dengan sedekah-sedekah, dengan pengorbanan-pengorbanan yang sudah kita lakukan. Kenapa itu semua terjadi? Karena sayap kita sudah patah, tidak bisa terbang lagi ke hadratillah seperti bayi dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, termasuk diri saya, selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan terutama diri saya sendiri dan umat manusia agar selalu membangun sayap-sayap yang patah. Untuk apa? Untuk bekal husnul khotimah, membawa terbang semuanya apa yang kita miliki, membawa terbang semuanya apa yang kita kuasai, agar supaya apa? Supaya bisa bertasbih lagi seperti sedia kala di sisi Allah, jadi malaikat-malaikatnya Allah yang selalu disucikan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, keberkahan di dunia ini, agar selalu terbang dan terbang selalu kepada kesucian Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.